Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Andi Aidir Ars dengan NIM 2251258. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kali ini saya akan mempresentasikan manajemen risiko investasi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman risiko, jenis-jenis risiko investasi, kemudian faktor-faktor penyebab risiko investasi, terus risiko investasi berdasarkan instrumen investasi, kemudian terakhir strategi mengelola risiko investasi. Pemahaman risiko investasi salah satu komitmen seseorang yang berlandaskan keuntungan pada yang akan datang atas sumber daya yang dimiliki atau dana yang dilakukan pada saat ini. Investasi salah satu usaha yang dapat dilakukan seseorang atau kelompok dengan membeli atau memiliki beberapa aktiva yang nantinya dapat memberikan keuntungan banyak. Faktor yang memengaruhi minat berinvestasi diantaranya manfaat investasi dan risiko investasi. Investasi sendiri bermanfaat, dapat memberikan masyarakat sebagai investor keuntungan dari salah satu jenis produk investasinya. Investasi memiliki risiko adalah return negatif dari salah satu investasi. Dalam statistika di mana ukuran risiko adalah standar deviasi yang terjadi akibat adanya naik turunnya suatu harga, maka semakin besar fluktuasi harga yang terjadi, volatilitas juga akan semakin besar dan semakin besar jugalah debaran jantung investor pada risikonya. Selanjutnya, jenis-jenis risiko investasi yaitu risiko pasar, risiko yang timbul akibat menurunnya harga pasar. Yang kedua, risiko kredit, risiko kegagalan pihak yang berusaha dalam memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, risiko valuta asing, risiko perubahan nilai tukar mata uang untuk investasi internasional. Yang keempat, risiko likuiditas, risiko kesulitan dalam menjual aset untuk mendapatkan uang tunai. Dan yang terakhir, risiko inflasi. Risiko ini penurunan nilai investasi real karena inflasi. Selanjutnya, faktor penyebab risiko investasi. Yang pertama, kondisi ekonomi global. Kondisi ekonomi global merujuk pada keadaan perekonomian dunia yang melibatkan interaksi dan ketergantungan antara berbagai negara. Hal ini mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebijakan moneter, dan faktor-faktor eksternal seperti konflik geopolitik dan krisis finansial. Ketidakpastian dalam kondisi ini dapat memicu ketegangan di pasar keuangan yang berdampak langsung pada keputusan investasi. Yang kedua, perubahan kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah mengacu pada penggantian atau modifikasi kebijakan yang sudah ada dengan kebijakan baru atau revisi dari kebijakan yang ada. Ini bisa mencakup berbagai aspek seperti pajak, subsidi, regulasi, dan program-program sosial lainnya. Perubahan ini dapat berdampak signifikan terhadap risiko yang dihadapi individu, perusahaan, dan bahkan perekonomian secara keseluruhan. Yang ketiga, peristiwa geopolitik. Peristiwa geopolitik berkaitan erat dengan dinamika hubungan antara negara yang dipengaruhi oleh faktor geografis, politik, dan ekonomi. Yang keempat, yaitu yang terakhir, suku bunga. Ketika suku bunga meningkatkan, instrumen investasi yang lebih aman seperti obligasi menjadi lebih menarik dibandingkan saham. Investor cenderung beralih dari saham ke obligasi ketika suku bunga naik, karena obligasi menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah. Yang keempat, risiko berdasarkan instrumen investasi.
Risiko berdasarkan instrumen investasi merujuk pada potensi kerugian yang dapat dialami investor sebagai akibat dari nilai investasi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Risiko ini dapat dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan karakteristik dan sifat instrumen investasi yang dipilih, yaitu yang pertama, saham. Risiko volatilitas harga saham. Terus yang kedua, kewajiban. Risiko gagal bayar dan risiko suku bunga. Yang ketiga, reksadana. Risiko nilai aset bersih yang fluktuatif. Yang keempat, properti. Risiko likuiditas dan penurunan nilai aset. Yang terakhir, kripto. Risiko volatilitas ekstrim dan regulasi. Kelima, strategi mengelola risiko investasi. Mengelola risiko dalam investasi adalah proses berkelanjutan yang memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai faktor yang mempengaruhi pasar. Dengan menerapkan diversifikasi strategi, memahami jenis risiko, menetapkan toleransi risiko, dan melakukan evaluasi secara berkala, investor dapat meningkatkan peluang keberhasilan finansial mereka sambil minimalkan potensi kerugian. Mengelola risiko dalam investasi saham sangat penting untuk melindungi modal dan mencapai tujuan keuangan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengelola risiko. Investasi diversifikasi portofolio. Pahami jenis risiko, tentukan toleransi risiko, manajemen ukuran posisi, gunakan teknik pengendalian risiko, lakukan evaluasi dan koreksi secara berkala, tetap tenang dan disiplin. Baiklah, hanya itu yang bisa sampaikan. Jikalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.